selanjutnya kepada Pak Sunanto saya persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Ya, terima kasih Pak Gusti dan terima kasih Pak Moderator serta Bu Amban yang sudah membantu membuat suasana IHT ini semakin hangat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Tapi pun, salam sekolah penggerak. Ya, Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Izinkan sebelum saya mulai, saya akan share materi dulu. Sudah tampak Bapak Ibu ya? Bisa terbaca Bapak Ibu? Terbaca. Oh iya, terima kasih. Bapak Ibu peserta IHT yang saya banggakan, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu kepada Bapak Ibu guru, khususnya guru kelas 7 yang saat ini mengikuti kegiatan in-house training di UPTD SMP Negeri 4 Metro. Selamat karena sekolah kita atau sekolah Bapak Ibu terpilih menjadi salah satu penyelenggara sekolah yang sekarang ini disebut dengan program sekolah penggerak. Sebelum saya mempresentasikan tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, perlu saya sampaikan bahwa tujuan utama atau gambaran akhir dari pelaksanaan sekolah penggerak ini sebenarnya bukan pada menciptakan siswa unggulan, kemudian meningkatkan prestasi yang lain-lain, tetapi lebih fokus sebenarnya ke peningkatan SDM dan ada perubahan yang besar yang akan terjadi pada sekolah kita. Yang pertama, yang berfokus kepada siswa. Sebagaimana tadi sebagian sudah disampaikan mungkin dengan pemateri sebelumnya tentang profil pelajar Pancasila. Salah satu yang membuat kenapa kok Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat terobosan dengan program sekolah penggerak, salah satunya karena berdasarkan hasil survei atau penilaian dari PISA bahwa negara kita masih terpuruk di urutan ke-74 dari 78 negara terhadap literasi numerasi, kemudian juga yang berhubungan dengan membaca. Dan beberapa survei memang khususnya di Lampung, waktu ada pelatihan di Solo disampaikan oleh pemateri bahwa Lampung termasuk urutan terbawah untuk kemampuan literasi peserta didik. Ini yang menyebabkan Pak Menteri membuat terobosan sekolah penggerak yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum sekolah yang sebelumnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, langsung ke materi. Sebelum saya sampaikan materi tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, mungkin ada pertanyaan dari saya. Siapa yang mungkin masih ingat definisi tentang kurikulum? Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Apa definisi kurikulum? Ada yang masih ingat apa definisi kurikulum? Baik, Bapak Ibu. Yang dimaksud... Saya, Pak. Oh ya, silakan Pak.
Gunawan, silakan. Ya, kurikulum itu adalah serangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu sekolah dalam jangka waktu tertentu yang dijadikan sebagai rel katakanlah atau pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih Pak Gunawan, luar biasa. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, coba lihat tayangan saya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, dalam penyusunan kurikulum ini, pemerintah pusat sudah menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Sementara kurikulum operasional di satuan pendidikan itu memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran untuk menjadikan kurikulum itu bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Berdasarkan definisi ini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama bahwa kurikulum ini merupakan acuan dari seluruh kegiatan pembelajaran yang di sekolah yang merupakan pedoman yang harus digunakan. Jadi sekolah itu akan dimulai pembelajaran itu apabila kurikulumnya sudah siap. Kalau kurikulum belum disiapkan, tentunya kegiatan pembelajaran menjadi kurang terarah. Karena yang menjadi pedoman adalah kurikulum, kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan salah satunya. Kemudian kalau kita lihat bahwa pemerintah pusat sudah menetapkan kerangka dasar struktur kurikulum dan sementara untuk satuan pendidikan itu yang mengembangkan. Jadi salah satu tugas Bapak Ibu sebagai guru itu salah satunya adalah mengembangkan kurikulum. Setiap tahun kita membuat telaah kurikulum. Kalau di sekolah kita biasanya ada tim pengembang kurikulum yang terdiri dari kepala sekolah, perwakilan guru setiap mapel, wakil kepala sekolah, kemudian ada komite sekolah, dan biasanya ada pendampingan khusus dari pengawas pembina. Nah, dalam hal ini siswa juga perwakilan dilibatkan, tetapi sebatas mengikuti kegiatan, tetapi tidak ikut terlibat dalam memutuskan, biasanya hanya menyampaikan saran-saran untuk perbaikan kurikulum itu sendiri. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Kita lanjutkan. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Prinsip yang pertama, ini sedikit berbeda, tapi secara umum masih sama dengan kurikulum 2013 dan KTSP, Bapak Ibu. Kalau kita bandingkan, yang pertama berpusat pada peserta didik. Justru titik tekannya, kurikulum itu berpusat pada peserta didik yang pertama. Kalau kita lihat prinsip yang pertama ini, mengandung pengertian bahwa pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Nah, untuk sekolah penggerak, profil pelajar Pancasila menjadi salah satu rujukan untuk semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Sekali lagi, bahwa profil pelajar Pancasila itu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah.
Ini yang menjadi pembeda dengan kurikulum sebelumnya, Bapak Ibu. Meskipun saat ini, Bapak Ibu, kurikulum untuk sekolah penggerak memang belum ada nama khusus. Tapi kita tunggu nanti kebijakan dari kementerian, apakah nanti namanya kurikulum operasional satuan pendidikan atau kurikulum sekolah penggerak, kita belum tahu. Berdasarkan prinsip yang pertama ini sudah jelas Bapak Ibu bahwa profil pelajar Pancasila menjadi rujukan yang utama pada setiap tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Kita sama-sama tahu bahwa tadi sudah disampaikan dengan pemateri terdahulu bahwa ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang nanti juga kita akan sampai ke materi itu walaupun tadi sudah kita bahas. Kemudian prinsip yang kedua dalam pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan adalah konseptual. Artinya bahwa kurikulum harus menunjukkan kekhasan dengan sesuai karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan industri. Yang nantinya mungkin ini menggunakan analisis lingkungan strategis sekolah dengan merujuk pada kekhasan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dengan melihat konteks budaya, lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Jadi sudah 2 kita pelajari, yang pertama berpusat pada peserta didik, yang kedua konstekstual. Kemudian prinsip pengembangan kurikulum yang ketiga yaitu esensial. Maksudnya bahwa semua unsur informasi penting atau yang utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas, mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain, dan dokumen ini tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti capaian pembelajaran, struktur kurikulum, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Jadi lebih simpel artinya, tidak mengulang-ulang dokumen-dokumen yang sudah ada di lampiran. Esensial. Kemudian prinsip berikutnya, prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan yang berikutnya atau prinsip yang keempat adalah akuntabel. Akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Jadi Bapak Ibu dalam penyusunan kurikulum, semua yang ditetapkan dalam kurikulum itu semuanya harus berbasis data. Sekali lagi harus berbasis data dan aktual. Artinya masukan-masukan dari pemangku-pemangku kepentingan, dari tim pengembang kurikulum, dari semua unsur yang ada ketika penyusunan itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan harus ada data yang mendukung tentang kebijakan yang akan diambil dalam penyusunan kurikulum itu sendiri. Kemudian prinsip yang kelima tentang penyusunan kurikulum itu sendiri adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Artinya bahwa pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan itu harus melibatkan komite satuan pendidikan dan pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Kalau untuk SMK memang biasanya juga melibatkan dunia kerja dan dunia industri, karena memang nanti arahnya kalau yang untuk SMK, siswa nanti pada saat praktik dan pada saat mereka masuk ke dunia kerja, jadi sudah langsung mengarah di kurikulumnya. Artinya
pembelajaran sudah mengarah ke kebutuhan-kebutuhan dunia kerja dan industri. Kalau kita lihat justru ini juga termasuk penting dalam prinsip pengembangan kurikulum, karena tanpa melibatkan berbagai unsur pemegang kebijakan, ini tentunya kita juga akan dalam perjalanan akan mendapat hambatan. Dan biasanya kurikulum setelah mendapat masukan-masukan, kemudian setelah dianalisis, kemudian sudah ditentukan langkah-langkahnya, apa yang tepat untuk dimasukkan ke dalam kurikulum sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan tadi. Kemudian kurikulum itu sudah dilakukan penjilitan, kemudian dibawa ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk tingkat SMP dan disahkan untuk Dinas Pendidikan Provinsi untuk jenjang SMA. Sehingga dalam perjalanannya kurikulum ini memang benar-benar legal standing-nya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dan diharapkan kurikulum ini juga di awal tahun pembelajaran itu sudah ready atau sudah siap untuk digunakan. Jadi bila sekolah menggunakan kurikulum ini, tentunya sudah sah untuk dilaksanakan atau digunakan. Sementara yang sering terjadi, Bapak Ibu, kurikulum ini kan banyak teman-teman kita yang hanya copy paste. Artinya kurikulum di satu sekolah hanya dipindahkan, diganti nama, ini kemudian dianggap sebagai kurikulum sekolah itu. Ini hal yang salah atau keliru, Bapak Ibu. Karena apa? Karakteristik sekolahnya berbeda, karakteristik siswanya juga berbeda. Karena tadi juga sudah disampaikan. Dan kurikulum kita ini, kurikulum sekolah penggerak, tentunya saat ini memang lebih kompleks, sebagaimana tadi disampaikan, lebih mengarah ke tahapan penyusunan kurikulumnya itu ada di prinsip yang pertama tadi, berpusat pada peserta didik yang selalu merujuk pada profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bahwa tadi sudah disampaikan bahwa yang dimaksud profil pelajar Pancasila adalah yang memiliki 6 dimensi yang tadi sudah disebutkan seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dan profil pelajar Pancasila ini juga nanti dijadikan acuan dalam penyusunan visi misi dan tujuan satuan pendidikan yang sebelumnya ini tidak pernah dilakukan. Jadi ini hal yang baru dan mudah-mudahan kita semua nanti ikut terlibat dalam penyusunan nanti ini sehingga kurikulum sekolah penggerak yang kita miliki nanti benar-benar sesuai dengan juklak juknis dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan harapannya setelah kita menggunakan kurikulum sekolah penggerak ini, nanti harapannya bahwa guru-guru di sekolah setelah mengetahui prinsip-prinsip penyusunan kurikulum sekolah penggerak ini dapat pada gilirannya dapat mengaplikasikannya, dapat menerapkannya pada saat penyusunan nanti. Dan harapannya ke depan Bapak-Bapak Ibu guru sebagai garda terdepan dalam perubahan sumber daya manusia atau peserta didik atau siswa di sekolah kita nanti dapat berperan aktif dalam ikut mensukseskan program sekolah penggerak. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.